Yesus Tuhanku, inilah sungguh kerinduanku, makin bersabar, lembut dan merendah, makin setia dan rajin bekerja. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku senang. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milikmu tetap. Makin serupa Yesus Tuhanku, ini selalu cita-citaku, makin bertambah di dalam kasih-Ku, makin bersungguh mengenal diriku. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku segenap. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milikmu tetap. Selamat hari Minggu adik-adik, selamat berjumpa lagi di Kebaktian Anak Kelas Besar dengan Bang Arnold. Adik-adik, sebelum kita mulai, Bang Arnold mau memberikan 2 tugas dulu buat adik-adik ya. Ada 2 hal yang perlu adik-adik kerjakan. Adik-adik ambil buku, pulpen, karena ini harus dicatat. Sudah? Ada buku sama pulpennya? Yang pertama, ya. Adik-adik pikirkan dan tuliskan semua apa yang baik di dalam diri adik-adik. Ya. Boleh 2, boleh 4, boleh 7, pokoknya sebanyak mungkin. Ya, sudah? Lalu yang kedua, adik-adik pikirkan dan catat juga ya, apa aja adik-adik punya kekurangan di dalam diri adik-adik ya. Boleh juga sebanyak-banyaknya ya. Oke? Nah, itu tugas dari Bang Arnold untuk adik-adik sebelum Bang Arnold mulai cerita ya. Oke? Ya. Sekarang mari kita berdoa dulu ya. Yuk, kita berdoa. Bapa di surga,
kami sungguh bersyukur di saat ini kami boleh belajar firman Tuhan melalui kebaktian anak ini ya Tuhan. Kiranya Engkau tolong kami, khususnya adik-adik yang mendengarkan dan mengikuti kebaktian ini ya Tuhan, agar Roh Kudus menolong kami semua untuk mengerti firman-Mu. Kami mau membaca dan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Matius yang bercerita tentang perumpamaan talenta. Agar kami boleh mengerti dan bertumbuh di dalam pengetahuan yang benar melalui pendengaran akan firman Kristus. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita buka Alkitab kita ya dari Matius 25. Matius itu ada di Perjanjian Baru ya adik-adik ya. Masih ingat kan? Matius 25 ayatnya yang ke-14 sampai ke-30. Di Alkitab kita itu diberi judul perumpamaan tentang talenta. Sudah ketemu semua ya? Matius 25 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-30. Berjudul perumpamaan tentang talenta. Ayo kita membaca, kita dengarkan firman Tuhan. Sebab kerajaan surga sama seperti seseorang yang akan pergi ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya dan menyerahkan miliknya kepada mereka. Kepadanya seorang ia memberikan 5 talenta, kepada yang lainnya 2 talenta, dan kepada yang lainnya lagi 1 talenta, masing-masing sesuai kemampuannya. Kemudian ia pergi. Orang yang menerima 5 talenta itu langsung pergi dan menjalankan talenta itu, dan ia menghasilkan 5 talenta lagi. Demikian juga orang yang menerima 2 talenta, ia menghasilkan 2 talenta lagi. Akan tetapi, orang yang menerima 1 talenta itu pergi, menggali lubang di tanah, dan menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, tuan dari hamba-hamba itu datang dan mengadakan perhitungan dengan mereka. Orang yang telah menerima 5 talenta itu menghadap dan membawa 5 talenta lagi. Katanya, "Tuan, engkau menyerahkan 5 talenta kepadaku. Lihatlah, aku telah menghasilkan 5 talenta lagi." Tuannya berkata kepadanya, "Bagus sekali, hamba yang baik dan setia. Kamu setia dengan hal-hal kecil. Aku akan mengangkat engkau atas banyak hal. Masuklah ke dalam sukacita tuanmu." Dan orang yang menerima 2 talenta juga menghadap dan berkata, "Tuan, engkau menyerahkan 2 talenta kepadaku. Lihat, aku telah menghasilkan 2 talenta lagi." Tuannya menjawab, "Bagus sekali, hamba yang baik dan setia. Kamu setia dengan hal-hal kecil. Aku akan mengangkat engkau atas banyak hal. Masuklah ke dalam sukacita tuanmu." Kemudian, orang yang menerima 1 talenta juga menghadap dan berkata, "Tuan, aku tahu engkau orang yang kejam, menuai di tempat yang engkau tidak menabur, dan mengumpulkan di tempat yang engkau tidak menyebarkan benih. Karena itu, aku takut, dan pergi dan menyembunyikan talentamu di dalam tanah. Lihat, engkau memiliki apa yang menjadi milikmu." Namun, tuannya menjawab dan berkata kepadanya, "Kamu hamba yang jahat dan malas. Kamu tahu bahwa aku menuai di tempat yang aku tidak menabur, dan mengumpulkan di tempat yang aku tidak menyebarkan benih. Karena itu, seharusnya kamu menyimpan uangku di bank, dan ketika aku kembali, aku akan menerima milikku kembali dengan bunganya. Ambillah 1 talenta itu darinya, dan berikan kepada dia yang memiliki 10 talenta itu. Sebab, setiap orang yang memiliki akan diberi lagi, dan ia akan berkelimpahan. Akan tetapi, dari orang yang tidak memiliki, bahkan apa yang ia miliki akan diambil. Lemparkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling pekat. Di tempat itu akan ada tangisan dan kerta gigi." Adik-adik, minggu lalu kita sudah belajar bagaimana Tuhan Yesus
mengajar murid-murid dengan bercerita atau perumpamaan, yaitu tentang 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Nah, minggu ini atau hari ini kita akan belajar bagaimana Tuhan mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa setiap orang sudah mendapat bekal dari Tuhan, yaitu sesuatu yang berharga di dalam diri kita masing-masing, di mana bekal itu harus kita kembangkan agar kita boleh menjadi alat bagi Tuhan untuk memberkati sesama. Jadi, dari bacaan yang tadi kita sudah baca dan dengarkan, begini ceritanya adik-adik ya. Di sebuah negeri, tinggallah seorang yang kaya raya. Ya, uangnya banyak, hartanya banyak, ya. Nah, orang kaya raya ini mempunyai 3 orang hamba yang dipercaya oleh orang kaya ini ya. Adik-adik, orang kaya ini sering berpergian. Nah, pada suatu saat ya, orang kaya ini akan berpergi yang sangat jauh. Ke luar negeri dia akan pergi. Jauh sekali ya. Nah, sebelum meninggalkan rumahnya, orang kaya ini memanggil para pelayannya, yaitu hamba-hambanya. Ketiga orang hamba itu kemudian dipanggil. Dan Tuhan ini kemudian memberikan uang, memberikan modal kepada ketiga orang pelayan ini ya adik-adik. Ya, yang satu orang diberikan 5 talenta. Hamba yang pertama ini, pelayan pertama ini. Pelayan yang kedua diberikan 2 talenta. Dan pelayan yang ketiga diberikan 1 talenta. Ya. Rupanya Tuhan ini memberikan berbeda-beda ya adik-adik. Dari hamba 1, 2, dan 3 memberikan modalnya berbeda. Karena Tuhan ini tahu, mengerti kemampuan daripada masing-masing pelayannya ini ya adik-adik ya. Nah, kemudian setelah diberikan semua modal masing-masing, maka pergilah Tuhan ini ke luar negeri. Oh ya, adik-adik tahu nilai dari 1 talenta itu berapa? Adik-adik, talenta itu dinilai di zaman dulu itu adalah 6.000 dinar. 6.000 dinar ya, 1 talenta. Sedangkan 1 dinar itu kalau diperkirakan pada masa sekarang ini, itu bernilai sebesar ya upah harian seorang pekerja. Nah, saat sekarang upah harian seorang pekerja itu diberikan upah antara 100.000 sampai 150.000 adik-adik. Kita anggap aja 100.000 ya upah hariannya. Kalau 1 dinar itu 100.000, maka 6.000 dinar itu berapa adik-adik? Tinggal dikalikan ya, dikalikan 100.000. Nah, jadi nilainya adalah 600 juta rupiah. Wah, besar sekali ya. 600 juta itu kalau buat kita biaya hidup ya, itu bisa hampir 20 tahun ya. Sungguh besar ya adik-adik. Nah, adik-adik, apa yang dilakukan oleh ketiga pelayan ini setelah diberikan modal masing-masing itu ya? Adik-adik, menurut bacaan kita, yang hamba pertama dan hamba kedua, mereka ya langsung berpikir bagaimana cara mengembangkan modal yang diberikan tuannya ini. Dia akan melakukan usaha-usaha apa yang sesuai kemampuannya. Sedangkan pelayan ketiga, rupanya dia berpikir lain adik-adik.
Dia berpikir karena dia menganggap tuannya itu keras dan kejam dan suka menghukum, maka dia ketakutan adik-adik. Dia lalu mencari tempat yang aman. Dia simpan uang itu yang sebesar 1 talenta itu. Dia berpikir, kalau aku simpan di tempat yang aman, maka uangnya tidak akan berkurang. Tentunya dia tidak akan dihukum oleh tuannya nanti. Demikian pelayan ketiga itu berpikir ya, adik-adik. Nah, adik-adik, setelah sekian lama, maka tuannya itu kembali ke rumah. Maka dikumpulkannya lah ketiga pelayan tadi oleh tuannya itu. Hei, kalian pelayan-pelayan, semua kumpul. Saya mau tahu laporan kalian semua tentang apa yang telah kuberikan kepada kalian. Maka pelayan yang pertama melaporkan kepada tuannya itu. Tuan telah memberikan 5 talenta kepadaku. Dan selama ini aku telah berusaha sekeras mungkin. Aku kembangkan usaha-usahaku melalui modal itu, Tuan. Dan sekarang aku sudah punya 10 talenta. Ini Tuan, uangnya 10 talenta saya berikan kepada Tuan. Adik-adik, mendengar laporan pelayannya pertama itu, Tuan itu senang. Hai, hambaku yang baik, engkau telah setia di dalam melaksanakan tanggung jawab hal-hal yang kuberikan. Maka engkau akan kuberikan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Dan pelayan yang kedua pun melaporkan kepada tuannya ini. Tuan, engkau telah memberikan 2 talenta kepadaku. Aku juga mengusahakan pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan dari 2 talenta itu. Dan aku menghasilkan 2 kali lipatnya, Tuan. Ini, Tuan, 4 talenta. Maka tuannya pun memuji pelayan yang kedua ini. Baik sekali engkau, pelayanku. Engkau pun telah melakukan hal yang baik dan setia di dalam mempertanggungjawabkan apa yang aku berikan. Walaupun itu kecil, engkau tetap setia. Maka engkau akan kuberikan tanggung jawab yang lebih besar dan kesempatan yang lebih besar juga untuk engkau. Nah, adik-adik, untuk laporan yang ketiga di pelayan ketiga ini, ya, pelayan ketiga ini dengan takut-takut, ya, dia melaporkan kepada tuannya. Tuan kan orangnya keras, kejam. Tuan sering hukum kalau salah. Maka, saya nggak berani melakukan pengembangan ini, Tuan. Saya takut. Nanti salah-salah, Tuan marah. Maka, uang yang 1 talenta ini, saya simpan baik-baik, Tuan. Di tempat yang aman. Ini sekarang utuh. Tidak kurang dan juga tidak lebih. Ini Tuan 1 talenta. Adik-adik, apa yang disikapi oleh tuannya mendengar laporan ini? Nah, tuan ini sangat marah adik-adik kepada pelayan yang ketiga ini. Dia katakan, hei pelayanku, engkau malas, tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kuberikan kepadamu. Engkau tidak kembangkan dan engkau bermalas-malasan dengan menyimpan uang ini atau modal ini sehingga tidak berkembang. Baik, kalau begitu saya ambil kembali talenta itu dan saya berikan kepada pelayanku yang punya kelebihan 10 talenta ini. Nah, adik-adik,
Rupanya tuan ini marah. Tuan ini memarahi pelayannya dan menghukum pelayan yang ketiga ini karena dia malas, tidak mau mengembangkan modal yang diberikan oleh tuannya itu. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita bisa belajar bagaimana Tuhan memberikan anugerah kepada kita semua, kepada Bang Arnold, kepada adik-adik juga semua, seperti yang Bang Arnold beri tugas di awal tadi, adik-adik sudah mendapat berapa banyak kelebihan adik-adik? Nah, itu dah yang baik-baik itu yang diberikan oleh Tuhan untuk adik-adik kembangkan, untuk adik-adik latih, untuk adik-adik siapkan untuk bekal nantinya adik-adik bisa menjalani kehidupan ini, mempergunakan apa yang baik itu untuk membantu orang lain. Nah, adik-adik, kalau sudah mendapat apa yang baik, kita pasti mau mengembangkannya, Nah, tentunya adik bingung mengembangkannya seperti apa. Nah, adik-adik bisa tanya ke orang tua kalian masing-masing, bagaimana cara mengembangkan talenta adik-adik atau bakat adik-adik atau kemampuannya telah Tuhan berikan kepada adik-adik, Kalau adik-adik sudah menemukan bakat-bakat adik-adik itu, kembangkan, seperti Tuhan mau bahwa adik-adik harus punya suatu kemampuan agar kemampuan ini dapat digunakan sesuai kehendak Tuhan. Boleh memberkati orang lain, Kalau adik-adik masih bingung, adik-adik bisa chat, apa sih kemampuan adik-adik atau bakat adik-adik ke kakak-kakak di kelas masing-masing, Kalau di kelas besar tentunya ada grup, di WA grup, dicatat, kirim, kasih tahu Kak Lia, Kak Nadia, Kak siapa lagi, Kak Ondi, Nah, bilang, Kak, ini saya punya kemampuan ini, bagaimana cara mengembangkannya, Nah, karena itu memang tugas bagi kita untuk mengembangkannya, Oke, adik-adik, sampai di sini cerita atau pembelajaran firman Tuhan dari Bang Arnold, Terima kasih. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur kalau Engkau telah memberikan kemampuan yang khas bagi kami semua. Kami masing-masing percaya kami punya kemampuan daripadamu. Oleh karena itu, tolong kami ya Bapa, agar kami dikuatkan, diberikan tekad dan kemauan untuk dapat mengembangkan kemampuan atau bakat yang Kau berikan kepada kami ini, sehingga kami boleh menjadi mahir, kami boleh berguna untuk memberkati orang lain. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku
jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang sungguh berarti. Untuk ku persembahkan hanya ini Tuhan, permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan